Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono memastikan Sahar Ginanjar batal menjadi bagian dari Persib Bandung di musim ini setelah menjalani trial bersama tim selama 4 hari di Yogyakarta. Kepastian itu diutarakan Teddy Cahyono. Ya, Sahar Ginanjar sudah selesai menjalani trial dan telah diputuskan batal bergabung, jelas Teddy Cahyono. Setelah Sahar batal bergabung, Teddy mengaku belum ada informasi terbaru dari tim pelatih untuk merekrut pengganti Sahar Ginanjar. Termasuk masalah pengurangan pemain yang sempat dilontarkan pelatih Persib, Luis Mia. Pelatih belum mengajukan lagi, termasuk soal pengurangan pemain. Kami masih menunggu kabar dari tim pelatih, ucap Teddy. Sementara itu satu pemain asal Spanyol, Alberto Rodriguez Martin sudah bergabung latihan bersama tim Persib saat menjalani TC di Yogyakarta. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia memastikan bek asing barunya, Alberto Rodriguez Martin akan diturunkan selama 15 menit dalam laga uji tanding lawan PSS Sleman pada 25 Juni nanti. Sebab pemain anyar asal Spanyol itu diakui Luis Mia tidak berada dalam kondisi yang bagus setelah gabung latihan bersama rekan-rekannya di tim yang menjalani TC di Yogyakarta. Dia tidak berada dalam kondisi yang bagus karena dia datang dalam situasi tidak punya banyak waktu untuk berlibur. Dia juga baru tiba belakangan dan tentu saja kami harus melakukan pekerjaan untuknya, jelas Luis Mia. Karena itu lanjut Mia untuk uji tanding melawan PSS Sleman nanti, Alberto Rodriguez kemungkinan akan diturunkan selama 15-30 menit. Itu rencana kami untuk Alberto karena dia baru datang, cetus pelatih Persib asal Spanyol ini. Lalu rencananya di laga uji coba terakhir sebelum Liga, kami ingin melakukan tugas dengan sangat baik dan serius, untuk menunjukkan bahwa kami siap untuk Liga, lanjut Mia. Setelah uji tanding lawan PSS Sleman, Mia mengaku pasukannya memiliki waktu selama 1 pekan untuk persiapan menghadapi laga perdana Persib di Liga 1 2023-2024 lawan Madura United di Stadion GBLA, Bandung, 2 Juli 2023. Jadi kami punya waktu sepekan untuk berlatih dan melakukan persiapan kecil menghadapi pertandingan. Kami senang dengan sikap, performa, dan daya juang dari tim, kata Mia. Tentu setelah melawan Madura United, tim bisa terus mengalami kemajuan dan menjadi tim yang lebih baik, tambah ex-pelatih Timnas Indonesia ini. Persib Bandung dijadwalkan melakoni uji coba menjelang Liga 1 2023-2024 bergulir. David da Silva dan kawan-kawan akan meladeni tuan rumah PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Minggu, 25 Juni 2023. Sebelumnya, pasukan Luis Mia menang tipis 2-1 atas sesama tim Liga 1 yaitu Dewa United pada 15 Juni lalu. Sementara laga perdana Persib di Liga 1 akan menjamu Madura United pada 2 Juli 2023. Bek anyar Persib, Alberto Rodriguez Martin merasa masih butuh waktu untuk memulihkan kebugaran. Pemain asal Las Palmas, Spanyol, itu baru bergabung dengan tim di Yogyakarta, Kamis, 22 Juni 2023. Alberto didatangkan pelatih Luis Mia untuk memperkuat lini pertahanan Persib di Liga 1 2023-2024. Saya merasa bagus hari ini, yang berada di ritme dan level bagus. Tapi, saya baru tiba setelah melalui perjalanan panjang. Jadi mungkin butuh istirahat dulu sebelum kembali ke performa terbaik nanti, kata Alberto setelah menjalani latihan pertamanya pada Jumat, 23 Juni 2023. Alberto juga merasa tersanjung dengan penerimaan tim Persib. Menurutnya, suasana kekeluargaan dalam tim merupakan hal penting bagi sebuah klub sepak bola. Saya sangat senang dan merasa diterima dengan baik di sini. Suasana di dalam ruang ganti tim terlihat seperti keluarga dan itu yang terpenting, ungkapnya. Kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 telah di depan mata. Kompetisi kasta teratas Liga Indonesia itu akan dimulai pada 1 Juli 2023. PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah menetapkan partai Bali United kontra PSS Sleman sebagai pembuka BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk musim depan, para peserta berlomba-lomba mempersiapkan tim. Mayoritas klub melakukan perombakan demi komposisi yang makin kinclong, termasuk berburu gelar juara. Pada musim lalu, PSM Makassar berhasil memenangkan kompetisi bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung.
Tim berjulukan pasukan Ramang itu dominan dengan mengunci gelar juara pada pekan ke-32. Mengacu pada kekuatan kontestan, siapa saja kesebelasan yang berpeluang meramaikan perburuan trofi BRI Liga 1? Berikut. 1. PSM. Sebagai juara bertahan, PSM Makassar tidak boleh dipinggirkan dalam persaingan juara BRI Liga 1. Meski tidak banyak melakukan perubahan, namun komposisi pasukan Ramang sudah kinclong. 4 pemain asing yang membawa PSM juara musim lalu tidak kemana-mana. Keempatnya adalah Wiljan Pluim, Yuran Fernandes, Everton Nascimento, dan Kenzo Nambu. PSM juga mendatangkan 2 pemain asing baru, Adilson Silva dan Kaik Linares. Kepergian Ramadan Sananta ke Persis Solo tidak perlu diratapi oleh PSM. Sebab, Adilson Silva bisa menggantikannya di lini depan. Pasukan Ramang juga masih dilatih Bernardo Tavares, pelatih terbaik Liga 1 musim lalu. 2. Persija. Pada musim lalu, Persija sempat bersaing ketat dengan PSM di tangga juara. Namun, kesebelasan dengan sebutan lain Macan Kemayoran itu akhirnya menyerah di tengah jalan dan finish di posisi kedua. Absennya 2 pemain asing, Hanno Behrens dan Abdullah Yusuf Helal, hampir sepanjang putaran kedua, membuat tim ibu kota tidak bisa bermain dengan skuad terbaiknya. Untuk musim depan, Persija telah mendatangkan Rizky Ridho, Rio Matsumura, Marco Simic, dan Akbar Arjunsyah. Kejeniusan Thomas Doll di kursi pelatih bakal mempertebalkan Macan Kemayoran di tangga juara. 3. Persib. Musim lalu bak roller coaster bagi Persib Bandung. Sempat terkapar di papan bawah. Tim berjulukan Pangeran Biru itu sempat tidak terkalahkan ketika Luis Mia datang menggantikan Robert Albers. Persib mengakhiri musim di peringkat ketiga. Untuk BRI Liga 1 musim depan, Pangeran Biru menatapnya dengan serius. Persib mempercantik skuad dengan merekrut pemain lokal dan asing berkualitas. Koneksi Luis Mia sebagai pelatih asal Spanyol, Persib merekrut Tirone Gustavo Del Pino Ramos. Selain itu, Pangeran Biru juga membajak bek berlabel Timnas Indonesia, Edo Febriansyah. Dengan nama besar dan skuad yang ada, Persib seharusnya mampu berburu gelar pada musim depan. 4. Bali United. Bali United menutup musim lalu di peringkat kelima. Kesebelasan dengan sebutan lain Serdadu Tridatu itu tentu tidak ingin mengulangi pencapaian pada kompetisi 2022-2023. Bali United adalah juara back-to-back Liga 1 pada 2019 dan 2021-2022. Demi menjadi yang terbaik lagi, Serdadu Tridatu menambal lubang-lubang bolong dalam skuadnya. Masih mengandalkan muka-muka lama seperti Ilijas Pasojevic, Fadil Sausu, dan Duano Uri. Bali United mengombinasikannya dengan pemain baru semisal Tegar Infantrie hingga bek timnas Thailand, Elias Dolah. Keseriusan Bali United patut diperhitungkan musim depan. 5. Borneo FC Samarinda dikatakan berhasil pada musim lalu. Tim berjulukan Pesut Etam ini mampu nangkring di posisi 4 besar dan mengungguli Bali United hingga Persebaya Surabaya yang menjadi langganan papan atas. Keseriusan Borneo FC untuk menjadi pesaing juara dibuktikan dengan aktivitas di bursa transfer awal musim. Pesut Etam merekrut 3 pemain asing meliputi Silverio Silva, Jelle Gosling, dan Leo Lelis. Selain itu, Borneo FC juga masih mempertahankan Peter Huistra di kursi pelatih. Satu yang menjadi catatan, Pesut Etam harus meninggalkan kebiasaan mengganti peracik strategi di tengah jalan.